Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil rasulullah wa huda wa dinil haq liyudhhira 'ala kulli shay'in syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang pertama mari kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kenikmatan yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung, dan salah satunya adalah kenikmatan sehat kita, jasmani kita maupun rohani kita, yang sehingga Allah mengumpulkan kita lagi di sini. Dan insya Allah kita akan menerangkan tentang materi usul fikih, kaidah bahasa fikih dan tata cara pengambilannya berdasarkan 4 mazhab dari Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan tidak lupa juga kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para pengikut zaman. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang meneruskan risalahnya. Baik, untuk memanfaatkan waktu, mari kita bahas yang insya Allah akan dijelaskan oleh Exodus. Oke. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kaidah bahasa fikih dan juga cara pengambilan yang menurut mazhab, kita perlu tahu dulu nih apa itu bahasa fikih. Kaidah bahasa fikih adalah aturan memahami teks syariat Al-Quran dan juga hadis secara mendalam melalui bahasa Arab, baik itu secara umum, secara khusus, secara kiasan atau secara tersirat dan juga lawannya. Kaidah ini penting dalam proses istinbat hukum atau penggalian hukum. Ada 4 mazhab yang akan kita bahas, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Yang pertama yaitu Hanafi. Mazhab Hanafi yaitu menekankan logika dan juga kias atau analogi hukum. Berhati-hati terhadap hadis ahad, atau hadis ahad itu adalah hadis yang sedikit perawinya dan mendahulukan teks umum jika tak ada pengecualian. Kaidah bahasa digunakan secara rasional, jadi Hanafi itu rasional, menekankan logika dan juga kias. Sementara itu mazhab Maliki yaitu mengutamakan amal ahlul Madinah atau praktiknya penduduk Madinah. Mereka membatasi penggunaan mafhum mukhalafah dan hanya memakai kias jika tidak bertentangan dengan maslahat atau kemaslahatan umum. Jadi kalau Hanafi itu adalah menekankan logika dan kias atau analogi hukum dan sifatnya internasional, Maliki itu mengutamakan amal ahlul Madinah, praktek penduduk Madinah, dan juga hanya memakai kias jika tidak bertentangan dengan maslahat atau kemaslahatan umum. Selanjutnya menjelaskan oleh Kak Amin. Yang selanjutnya adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sangat mengandalkan kaidah bahasa Arab, menerima mafhum mukhalafah dan menyatukan nas atau teks suci, dan kias secara sistematis. Kaidah lafziyah berdasarkan redaksi kata atau sangat dominan. Nah, kalau Syafi'i itu lebih sangat dominan dengan mengandalkan kaidah bahasa Arab, menerima mafhum mukhalaf dan menyatukan nas teks suci. Dan Hambali, kalau Hambali lebih ke tekstual dan literal terhadap nas, terbuka pada hadis ahad walau lemah jika tidak bertentangan dengan dalil kuat, cenderung ketat terhadap takwil, penafsiran non lahiriah. Kalau Hambali itu lebih ke tekstual dan literal terhadap nas, terbuka. Walaupun dijelaskan tentang hadis ahad atau lemah jika tak bertentangan dengan dalil kuat dan cenderung ketat terhadap takwil. Nah, itu berarti berhati-hati, lebih berhati-hati kalau Hambali. Dan
Syafi'i sangat mengandalkan kaidah bahasa Arab. Dan selanjutnya adalah kesimpulan oleh Mas Wildan. Mengenai keempat mazhab sepakat bahwa bahasa adalah alat penting dalam memahami syariat. Meski pendekatan dan penerapan kaidahnya berbeda sesuai prinsip ijtihad usaha hukum masing-masing. Baik, terima kasih. Itulah kaidah-kaidah fikih dan tata cara pengambilannya berdasarkan 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mungkin dari kami pemateri sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.